Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Terintegrasi. Untuk kali ini saya akan bahas masalah pengolahan data terintegrasi. Kita mulai dari proses definisi apa yang dimaksud dengan sistem pengolahan data terintegrasi. Jadi, sebuah pengolahan data terintegrasi adalah sebuah sistem di mana program aplikasi untuk pengolahan datanya berada di node-node yang terpisah atau dan saling berintegrasi. Jadi, nantinya kita memungkinkan kita membuat sebuah pengolahan data bisa dengan melakukan sentralisasi ataupun desentralisasi. Khusus yang dilakukan secara desentralisasi, maka data itu akan tersimpan di dalam terminal yang berbeda. Namun, masing-masing terminal akan saling terkoneksi atau dalam hal ini adalah datanya tetap terintegrasi. Sebagai contoh, umpamanya ada sebuah perusahaan A yang memiliki beberapa proses bisnis atau dia memiliki beberapa cabang, maka kontrol master data dia di-entry oleh head office, dia sebagai holdingnya, kemudian masing-masing cabang dia akan melakukan transaksi dengan mengambil master data yang sudah ditentukan di head office. Kira-kira ilustrasi dari proses pengolahan data secara terintegrasi seperti tadi. Ya, sebelumnya kita akan membahas mengenai fokus di dalam proses terintegrasi. Di dalam proses terintegrasi, kita akan melakukan penempatan komputer sesuai dengan lokasi dari user yang akan melakukan atau menggunakan data. Untuk struktur organisasi pengolahan data itu dilakukan tetap kontrolnya dilakukan secara terpusat tapi pengolahannya dilakukan secara desentralisasi, artinya masing-masing transaksi dilakukan oleh user-user yang diberi hak akses untuk melakukan pencatatan transaksi. Namun kontrolnya tetap dilakukan atau penyimpanan utamanya tetap dilakukan di dalam server yang tersimpan di kantor pusat. Dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa sebuah sistem dia memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap kejadian yang ada di transaksi. Namun, untuk transaksi-transaksi tertentu atau data-data tertentu, dia dapat disimpan ke dalam media penyimpanan atau database di business unit di tempat yang lain. Kalau kita lihat dari karakteristik dari pengolahan data terintegrasi, yang pertama adalah adanya data yang tersimpan di banyak lokasi. Tentunya data ini adalah data transaksi. Kalau master data tetap pasti dilakukan di dalam head office atau di kantor pusat. Nah, untuk melakukan relasi database tersebut diperlukan sebuah manajemen basis data dengan akses yang sudah ditentukan, ya. Dan dia ada proses pengaturan untuk proses akses database meskipun lokasinya berbeda. Hal ini akan mempengaruhi besarnya media penyimpanan, termasuk di dalamnya adalah biaya-biaya yang akan muncul akibat data itu terdistribusi atau tersebar seperti itu.
Ada beberapa masalah yang akan timbul. Yang pertama adalah masalah integritas. Ini masalah relasi dari datanya sendiri, karena dia akan ber apa namanya bergantung kepada teknologi jaringan dan basis data yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, masalah kedua adalah kepemilikan. Dimaksud kepemilikan sini adalah kepemilikan data. Ya, apakah data itu harus di-entry oleh head office atau data itu akan di-entry oleh bisnis unit atau cabang. Dan tidak kalah pentingnya yaitu masalah deadlock atau masalah kemacetan ketika proses data itu dilakukan atau diakses secara bersama. Istilah banyak orang pakai di sini adalah terjadinya bottleneck. Ya, terjadi bottleneck, aksesnya bersamaan, maka terjadi kemungkinan adalah antrian terhadap pembacaan data di server utama. Ini adalah karakteristik apabila kita terapkan sebuah data yang secara terintegrasi. Dari karakteristik tadi, tentunya ada sebuah tujuan utama dari proses pengolahan data terintegrasi. Cukup banyak tujuannya. Di sini ada 3 buah slide yang akan saya bahas. Yang pertama adalah otonomi lokal. Maksudnya di sini adalah khususnya di dalam proses transaksi. Ya, jadi ada kewajiban atau ada proses transaksi yang hanya dilakukan oleh lokal tanpa mempengaruhi seluruh jaringan. Itu tujuan utama pertama. Yang kedua adalah pengoperasian yang terpisah dan kontrolnya terpusat. Hampir sama dengan otonomi lokal. Operasionalnya tetap terpisah. Tujuannya adalah untuk memperingan kerja server, tetapi kontrol tetap harus dilakukan secara terpusat. Yang ketiga, dengan adanya otonomi lokal atau pengolahan data terintegrasi ini, maka diharapkan di sebuah grup, di sebuah bisnis unit dapat meningkatkan produktivitas pemakai. Termasuk di dalamnya apabila terjadi kendala, kemudian atau terjadi pengembangan sebuah sistem, maka cukup dilakukan oleh kelompok atau grup tersebut tanpa harus mempengaruhi aplikasi di grup yang lain atau bisnis unit yang lain. Yang selanjutnya adalah dialog terminal. Tujuan utamanya membuat terminal dapat digunakan secara struktur, menghasilkan intelijensia yang terdistribusi. Jadi masing-masing, maksudnya di sini adalah dialog terminal, kita bisa mengetahui kinerja dari masing-masing cabang atau masing-masing grup. Itu tujuan utamanya. Yang selanjutnya, untuk tujuan utama pada slide yang kedua adalah akses sumber daya data yang jauh, ya, memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna di lokasi yang berbeda. Jadi artinya begini, maksudnya, umpamanya ada sebuah transaksi di bisnis unit A, ternyata barang yang ada di transaksi tersebut habis, maka kita dapat mengakses atau meminta atau mengetahui persediaan barang yang ada di bisnis unit yang lain. Otomatis transaksi tersebut dapat berjalan. Dan ini dapat dinyatakan bahwa jarak menjadi tidak nyata. Jadi tidak ada namanya yang tadi akses itu banyak atau cabang itu banyak, ya terkendala oleh jarak. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan teknologi jaringan. Ya, jaringan. Entah itu kalau sekarang teknologi yang sekarang itu dikenal dengan istilahnya adalah cloud. Ya, artinya semua data itu dapat diakses lewat dimanapun maksudnya. Yang selanjutnya tujuan utamanya adalah ketersediaan atau availability. Ya, bahwa proses dari pengolahan data itu untuk menghindari sebuah kegagalan sistem.
Ya, jadi menghindari sebuah kegagalan sistem. Jadi kalau sistem A gagal, maka backup-nya otomatis atau data itu sudah tidak terbaca, otomatis kita bisa membaca di tempat yang lain, terutama yang ada di kantor pusat. Dengan demikian muncullah yang istilahnya adalah privacy dan keamanan. Tadi di depan sudah menyatakan otonomi lokal bahwa transaksi itu dilakukan dan yang bertanggung jawab adalah di bagian lokalnya. Itu dan dia tidak akan mempengaruhi kejadian yang lain, termasuk di dalamnya adalah proses keamanan. Apabila terjadi disaster atau kendala di sebuah grup atau bisnis unit, maka hanya bisnis unit itu saja yang terkendala. Namun semuanya itu tetap harus dikontrol. Kontrol itu adalah proses audit di dalamnya. Jadi audit itu fungsinya adalah melakukan kontrol terhadap proses. Orang audit juga gampang karena yang diperiksa hanya satu grup, tidak harus memeriksa seluruh grup. Yang di slide yang ketiga, tujuan utamanya adalah ketepatan dan konsistensi. Ya, mengingat bahwa datanya itu tersebar atau di dalam cabang-cabang atau bisnis unit tertentu, maka tidak akan ada data yang data ganda atau terjadinya ambigu di dalamnya. Karena bahkan data itu hanya miliknya grup tersebut. Sehingga data yang disajikan dapat menjadikan data itu akurat. Ya, termasuk di dalamnya adalah kalau datanya sudah akurat, istilah pengolahan di dalam proses pengolahan data itu dikenal dengan istilah adalah CRUD, ya, create, read, update, delete. Kalau bisa disimpan, maka harus bisa dibaca, harus bisa diedit. Setelah diedit, kemungkinan bisa dihapus. Dengan demikian, kan data itu tersebar, memudahkan melakukan editing. Kenapa? Karena yang dibaca hanya di lokalnya saja. Bagaimana kalau data itu di pusat? Ya tentunya kemungkinan tadi di depan terjadinya deadlock atau terjadinya bottleneck kalau semuanya membaca server yang ada di kantor pusat. Yang selanjutnya adalah proteksi. Ini hampir sama dengan keamanan. Hanya dilakukan pada proteksi hanya dilakukan oleh bisnis unit tertentu dan menyembunyikan kerumitan. Artinya begini, penyembunyian kerumitan. Apabila terjadi kendala, terjadi disaster, hanya yang mengalami kendala, yang mengalami disaster itu hanya di satu buah cabang saja. Ini adalah tujuan utama dari proses pengolahan data. Dari tujuan itu saya bisa tarik sebuah atau ada beberapa hal teknis yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama adalah penggunaan komputer. Pastinya karena kita cabangnya itu banyak, pastinya kita akan menggunakan komputer yang sifatnya mini, mikro, ataupun makro di dalamnya. Kita pakai server. Yang selanjutnya adalah teknik basis data. Diperlukannya sebuah teknik basis data. Bagaimana pengolahan di dalam lokal dan bagaimana integrasinya dengan cabang yang lain. Ada bagaimana teknikal secara perancangan di jaringan, kemudian bagaimana kita mengamankan, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan strategi terhadap pengolahan data, strategi terhadap database-nya, dan strategi terhadap teknologi jaringan yang kita pakai. Jadi ini yang harus kita kita lihat di dalam untuk mencapai sebuah tujuan tadi yang tadi sudah saya bahas. Ya, pengaruhnya di mana di dalam sebuah pengolahan data terintegrasi terhadap organisasi? Yang pertama adalah pengaruh terhadap end user. Ya,
pengaruh terhadap end user. Tentunya harus memiliki end user ini memiliki pengetahuan terhadap pekerjaannya. Yang kedua adalah adanya fasilitas logika, penyimpanan ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi. Artinya transaksi, proses perhitungan, proses penyimpanan, dan termasuk pengamanannya hanya dilakukan secara lokal. Tetapi yang mesti kita ingat bahwa kontrol tetap harus dilakukan di dalam pusat. Ya, pengaruh yang lain, dengan adanya proses sistem data terintegrasi, kita pasti akan mendapatkan waktu respon yang lebih cepat. Ya, kenapa waktu respon lebih cepat? Ya pastinya karena ada teknik relasi database, teknik jaringan yang pastinya menggunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengaruh yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap komputer. Artinya begini, seluruh inputan data itu menjadi tanggung jawab di user atau menjadi tanggung jawab dari grup bersangkutan. Ya, terjadi kesalahan, maka usernya atau grup di perusahaan itu atau grup di kelompok pengolahan itu yang akan bertanggung jawab. Tentunya bertanggung jawab kepada ketepatan data. Ya. Kemudian proses informasi, pengaruhnya adalah juga proses informasi secara fungsional dapat didistribusikan, strategi dipusatkan. Artinya begini, transaksi secara fungsional, cabang atau bisnis unit memiliki otoritas sendiri, tetapi pengembangannya, strategi pengembangannya atau strategi pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pusat karena sifatnya ada pusat, ada bisnis unit atau cabang. Ya, kemudian membangun sebuah jaringan tidak lagi dipengaruhi oleh jarak, tidak ada jarak lagi karena kita pakai teknologi yang bisa mengakomodir sistem terintegrasi. Kita nggak bisa pakai teknologi yang tidak bisa mengakomodir, maunya pakai dial up yang nggak bisa. Harusnya kita pakai jaringan yang bisa memungkinkan semua sistem data terintegrasi itu dapat berjalan bersama. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh terhadap, kalau kita menerapkan pengaruh pengolahan data secara terintegrasi, yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan top manajemen. Ya, jadi top manajemen itu juga harus berpikir, juga harus mengikuti atau updating terhadap teknologi, termasuk di dalamnya adalah updating bagaimana melakukan pengolahan data secara terintegrasi. Kalau top manajemennya tidak memiliki hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya sepertinya data terintegrasi itu hanya sebagai retorika atau sebagai keinginan bahwa sistem itu hanya bisa dijalankan tanpa ada kekuatan apapun. Ada beberapa resiko di dalam proses pengolahan data terintegrasi. Yang pertama, hilangnya kontrol manajemen. Ya, ini bukan hilang sih sebenarnya, karena kontrol itu tetap dilakukan di pusat. Tapi kontrol manajemen secara umum adalah menjadi tanggung jawab atau transaksi itu menjadi tanggung jawab user yang bersangkutan. Ya, kemudian tidak ada kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Jadi tidak ada orang IT yang bergerak di memberi atau memperhatikan transaksi. Ya, dia semuanya dilakukan by system. Ya, kemudian risikonya karena kita memiliki cabang yang banyak, kemudian tersebar dimanapun, kemudian mempunyai otorisasi yang sendiri-sendiri, memungkinkan adalah hardware software-nya itu tidak inkompatibel. Ya, kita tahu bahwa Windows aja
bisa dibilang setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali dia melakukan updating terhadap sistemnya, sehingga kemungkinan software itu menjadi tidak incompatible. Bisa cabang A masih pakai Windows yang 10 atau Windows yang lebih lama lagi, tapi satu sisi pakainya Windows 2011 dan lain sebagainya. Itu yang jadi permasalahan, termasuk database-nya. Kemudian risiko adalah ini perkara dengan teknologinya, bahkan mempengaruhi teknologi. Dari sisi jaringannya atau dari sisi database-nya, ada ketidakmampuan distribusi. Ini urusannya dengan teknologi. Jadi kita pakai teknologi yang kurang, sehingga data itu terdistribusi juga makin kurang. Setidaknya mungkin keseringan terjadi deadlock. Ya. Ada lagi risikonya adalah skill tenaga manusianya yang harus ditingkatkan. Kalau kita tetap stuck di situ atau berhenti di situ, pada saat kita pengembangan yang kemungkinan akan terjadi kegagalan sistem. Kemudian ini yang makin kurang, yaitu masalah kurangnya perancangan jaringan. Ini bisa ditangani sih sebenarnya. Untuk kurangnya perancangan jaringan, yaitu kita pakai pihak ketiga. Sebanyak sekali provider yang sudah menyediakan untuk proses-proses sistem terdistribusi seperti ini. Ya, contohnya Alibaba Cloud, ya, dia sudah menyediakan. Sentrin dia menyediakan. Ya, kemudian Indosat M2 dia juga sudah menyediakan dan lain sebagainya. Yang risiko lagi adalah macetnya migrasi. Artinya begini, kita pakai sistem lama, kemudian kita terapin pakai sistem yang baru. Pasti akan terjadi gap untuk proses pengembangannya atau migrasinya. Ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu, dan ini paling penting ya, karena di sini juga ada standarnya secara internasional, yaitu kurangnya keamanan. Keamanan apa? Keamanan informasi tentunya. Ya, karena orang kalau udah masuk dari satu sistem bisa masuk ke sistem yang lain, itu bahaya. Ada dua proses keamanan atau gangguan, yaitu dari internal dan eksternal. Kalau eksternal bisa lah kita batasi, tapi kalau terjadinya gangguan dari internal aja, artinya orang dalam sendiri, itu yang paling berbahaya. Ya, maka diperlukan sebuah pengaturan tentang proses keamanan. Dan yang perusahaan yang jarang sekali melakukan yaitu kurangnya backup file. Dianggap sebagai sistem bahwa itu sistem sudah berjalan, maka ya sudah selesai gitu loh. Tidak atau mengabaikan backup file. Begitu sistemnya down, kehilangan data semua. Ya. Dan ini juga yang jarang sekali dilakukan adalah kurangnya auditabilitas. Tidak ada proses audit. Ya, saya sering menemukan bahwa perusahaan itu jalan sekedar jalan, backupnya jalan, tapi begitu ditanya, ini sudah diaudit belum? Belum. Padahal aturan sudah menyebutkan apabila kita melakukan transaksi secara elektronik, itu diwajibkan ada sertifikasi untuk baik itu keamanan informasi atau layanan informasi di dalamnya. Ada proses auditnya. Yang selanjutnya adalah risikonya adalah hubungannya dengan biaya. Pastinya. Ya, kita membangun sistem lokal aja biayanya besar, apalagi ini pakai sistem yang terintegrasi. Ya, kita pakai VPN dan cukup mahal. Ya, untuk proses jaringannya saja. Belum lagi stabilitasnya ya. Akibatnya kalau kita stabilitasnya rendah, kita naikin bandwidth-nya, otomatis biaya juga akan semakin tinggi. Ya, ada lagi peningkatan yang semakin kompleks, artinya perkembangan bisnis, perkembangan politik dan lain sebagainya, itu juga akan semakin sangat membuat sistem jaringan itu semakin kompleks. Yang terakhir adalah pertentangan politik, artinya kebijakan dari masing-masing user yang ada di internal atau pengambil keputusan yang ada di internal. Ini sangat beresiko. Ini adalah resiko-resiko di dalam proses pengembangan data terintegrasi. Ya. Melihat dari resiko itu, maka kita memerlukan sebuah perancangan yang baik. Ya.
perancangan yang baik. Bagaimana supaya risiko-risiko itu kita hindari. Kalau kita sudah tahu risikonya, ya sebaiknya kita hindari. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk menyatakan bahwa sistem itu layak. Ya, menyatakan sistem itu layak. Yang pertama, unsur yang pertama yaitu dari unsur ekonomi. Tadi disebutkan bahwa biaya akan semakin besar. Ya, maka kita harus sesuaikan kemampuan perusahaan untuk melakukan atau membayar fasilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan. Ya, tentunya biasanya juga nih, gitu ya, membangun sebuah information technology atau IT di perusahaan itu identik dengan cost, identik dengan biaya. Ya, mungkin Anda mengetahui kalau di perusahaan itu kita membangun sebuah sistem, udah langsung ditanya biayanya berapa. Kenapa? Karena membangun sebuah IT itu tidak dapat dirasakan langsung. Berbeda kalau kita belinya ada raw material, bahan baku. Begitu bahan baku kita beli, perusahaan itu beli, otomatis mesin jalan. Kalau mesin jalan berarti ada finish good, barang jadi. Kalau barang jadi ada penjualan. Pada penjualan berarti ada omset. Dan itu waktunya nggak lama-lama, paling lama 1 bulan. Udah harus mendapatkan sebuah omset. Ya, IT bagaimana memecahkan kebutuhan itu yang tadinya cost menjadi kebutuhan. Kita lihat dari sisi ekonominya, jangan terlalu kita ambil yang jangan terlalu mahal. Yang kedua adalah dari sisi teknis. Ya, kita boleh pakai cloud, kita boleh pakai VPN, tapi kita harus sesuaikan kemampuan perusahaan. Bisa diganti kok, mungkin pakai list line. Ya, dengan resiko-resiko tertentu. Yang ketiga adalah kita lihat dari sisi hukum, peraturan, undang-undang. Ya, kita tidak boleh melanggar, kita boleh mengadakan e-commerce, kita boleh mengadakan e-bisnis, tapi kita lihat juga undang-undang yang berlaku. Hati-hati. Yang ketiga adalah HR, hubungannya dengan sumber daya manusia. Tentunya kalau kita membangun sebuah sistem pengolahan data terintegrasi, pastinya skill karyawan, skill HR atau sumber daya manusia juga harus meningkat. Ya, hati-hati yang peningkatannya kurang, otomatis dia akan terdepak. Yang terakhir adalah masalah schedule. Ini urusannya dengan produktivitas. Ya, kalau masalah, oh sini dengan menggunakan sistem informasi akan waktunya akan semakin datanya pemotongan waktu lebih simpel, ya pasti akan diterima. Otomatis dia akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu. Inilah 5 ini adalah komponen-komponen atau aspek-aspek yang dipandang untuk melakukan perancangan sebuah sistem sehingga sistem itu dinyatakan layak. Ya, dari 5 aspek ini yang kita lihat. Ya, untuk teknisnya, untuk ekonomisnya, hukumnya silakan masing-masing departemen yang akan berbicara di dalam perusahaan itu. Tetapi kalau kita sebagai orang IT, kita harus bisa meramu dari kelima aspek ini menjadi satu sehingga sistem itu bisa kita bawa ke organisasi dan organisasi menyatakan bahwa sistem itu layak digunakan. Ya, untuk proses perancangannya kita lihat lagi tadi ada 5. Ya, proses perancangan sendiri sebenarnya kalau kita merancang secara terintegrasi, kita merancangnya adalah kita lihat strukturnya. Ada yang paling bawah yang namanya adalah application development. Ya, dia berisikan adalah transaksi-transaksinya. Ya, jadi kalau modul-modul ya kita berada di dalam ini. Kemudian kita baru structural planning. Di sisi dari structural planning, dia menyatukan ada beberapa bagian di dalamnya. Ya, bahwa ini urusannya juga ke atasnya nanti. Kemudian strategi kebutuhan datanya di level yang kedua. Yang terakhir adalah corporate secretary. Seperti tadi nyatakan saya bahwa
tujuannya adalah tujuan dari sistem pengolahan data terintegrasi adalah memicu bahwa top manajemen harus updating terhadap IT. Dan intinya adalah melek terhadap proses kegiatan IT, pengembangan IT. Ya, jadi kalau kita proses perancangan, kita cara melihatnya adalah seperti ini. Secara umum ya, kita lihat secara umum. Kalau secara detail, ya ada di mata kuliah yang lain kita bicaranya. Ya, seperti yang operasional, untuk perancangan secara detail, secara operasional itu ada di APSI dan lain sebagainya. Manajemen proyek ada di atasnya. Ini adalah proses perancangan secara terstruktur. Bagaimana strateginya? Untuk yang strateginya yang paling atas adalah proses terdistribusi merupakan bagian dari evolusi teknologi data processing. Berarti kita harus ada proses, evolusi itu adalah proses merubah sebuah teknologi. Bagaimana kita merubah teknologi? Yang selanjutnya adalah pemakaian data distribute processing yang tepat, sehingga kita menghasilkan sebuah keuntungan. Dengan tujuan adalah memaksimumkan keuntungan dan menghindari risiko dari biaya kerugian. Ini tujuan dari pengolahan data terdistribusi. Pengennya adalah efektif, ya. Kita pakai teknologi yang updating, evolusi dengan mendahulukan, memaksimumkan keuntungan dan menghindari bahaya kerugian. Kita sebagai orang IT kita tidak tahu kerugian, tapi cara pandang kita yang tadi yang 5. Ada sisi ekonomis, sisi teknis, sisi hukum, sisi HR, dan sisi schedule. Baru nanti bisa kita lakukan pengembangan, ya, pengembangan secara sistem. Strategi pada umumnya, kalau kita lihat sini, dia memiliki tujuan. Kita mengatur strategi adalah bertujuan untuk mengatur framework atau kerangka kerja dari proses distribusi atau proses pengembangan sistem yang akan melibatkan user. Ada 6 aspek utama ya di dalam strategi pengolahan data terintegrasi. Disebut juga dengan strategi heksagon. Kenapa heksagon? Karena ini adalah dari 6 sisi ya gitu ya. Yang pertama adalah keputusan pemakai, yang kedua adalah pemilihan hardware dan software. Ya, keputusan pemakai itu contohnya adalah memang kebutuhan itu memang dibutuhkan oleh proses bisnis ya. Dan data yang dibutuhkan itu juga sangat diperlukan. Kemudian kalau kita sudah dapat, kita melakukan pemilihan hardware dan software, termasuk jaringannya. Kemudian kita tentukan arsitekturnya dari sistem terdistribusi, baru kita lakukan standarisasi, kemudian ada perancangan data, dan terakhir adalah melakukan pengembangan aplikasi. Ya, mungkin kita dahului dari standar dulu, kemudian perancangan data, pengembangan aplikasi, dan pemakai, yes or no-nya, hardware. Sebenarnya ini tidak ada dari awalan ataupun dari akhiran, di mana semuanya bekerja sama untuk sebuah strategi heksagon ini. Namun untuk strategi ini yang dari 6 ini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ya, ada pilihan beberapa yang bisa lakukan. Saya tandai dengan tanda panah. Ya, kalau dia tanda panahnya menuju ke dalam heksagon seperti pengembangan sistem, maka dia dilakukan oleh pihak internal. Ya, yang kita lihat adalah kebutuhan-kebutuhan internal. Tetapi kalau panahnya keluar, itu terkadang atau kita juga bisa melakukan berdasarkan kebutuhan pihak eksternal, baik itu customer ataupun departemen yang tidak berhubungan tapi dia membutuhkan data, itu adalah panah keluar. Jadi gitu, di dalam heksagon adalah sebuah sistem. Ya, kalau panahnya 2 masuk, ada masuk dan ada keluar ya.
arrow-nya atau panah-panahnya itu ada dua ujung gitu ya. Maka dilakukan bersama antara internal dan eksternal. Ya, lebih detailnya saya jelaskan begini. Ada beberapa diagram untuk strategi untuk pengembangan sistem. Ya, yang diagram pertama adalah mempresentasikan manajemen rancangan terpusat secara keseluruhan. Jadi mulai dari standar, desain, kemudian pengembangan aplikasi, keputusan pemakai, pemilihan hardware, keputusan arsitektur, semuanya dilakukan secara internal atau dilakukan dengan oleh kantor pusat. Ya, semuanya dilakukan karena panahnya ke dalam ya. Ini jenis diagram yang pertama. Semua dilakukan oleh pusat. Jadi sentralisasi terhadap seluruh kegiatan pengembangan sistem. Ya, ini ada kerugian, ada kelemahannya. Kelemahannya dulu. Keuntungannya dulu. Kerugian dan kelemahan sama ya. Keuntungannya dulu. Ya, pertama kontrol manajemen proyek atau kontrol terhadap proses pengembangan jadi terpusat. Ya, itu adalah keuntungan. Kerugiannya adalah belum tentu bisnis unit itu bisa menerima. Kenapa? Dia mempunyai otorisasi sendiri. Dia memiliki proses bisnis sendiri. Yang dipengaruhi oleh bisnis unit juga masing-masing berbeda antara bisnis unit satu dengan yang lain. Silakan Anda boleh pakai ini. Lebih mudah karena kontrolnya ya terpusat. Tapi Anda harus perhatikan juga bisnis unit Anda. Ya. Yang kedua adalah desain implementasi desentralisasi total. Artinya semua dilakukan oleh bisnis unit kecuali arsitektur dan standar. Ya. Biasanya proses seperti ini dilakukan untuk aplikasi-aplikasi yang dia sifatnya subscriber. Ya, jadi kita ibaratnya dompleng lah, gitu ya. Dompleng ke perusahaan atau holding katakan begitu ya. Itu bisa jadi seperti ini. Saya ambil contoh di Astra, ya, Astra Internasional. Aplikasi reporting dilakukan oleh Astra Internasional. Ya, Astra itu mempunyai banyak anak perusahaan. Astra Internasional itu user group, ya. Dia mempunyai banyak business unit, punya banyak anak perusahaan. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Maka proses dari pengembangan sistem yang dilakukan oleh bisnis unit itu ya dilakukan sendiri. Ya, silakan disesuaikan aja. Ya, tetapi perusahaan itu harus melaporkan kejadiannya tiap periode tertentu. Jadi nggak perlu arsitektur, silakan arsitekturnya sendiri. Tapi nantinya semua harus dilaporkan ke kantor pusat. Ya, jadi sifat yang seperti ini biasanya perusahaan itu ya sifatnya subscribe. Contohnya Astra Finance ke Astra Internasional. Astra Finance subscribe ke Astra Internasional. Ya, Telkom juga punya anak perusahaan banyak. Kemudian Pertamina juga punya anak perusahaannya banyak. Itu biasanya adalah standarisasinya ya jadi hilang ya karena tidak sama. Kemudian dia butuh kompatibel untuk reporting. Ya, ini adalah diagram yang kedua. Diagram yang ketiga, jenis yang ketiga, standarisasinya ditentukan oleh internal. Ya, yang sisanya dilakukan oleh eksternal, kecuali keputusan arsitektur dia tidak menggunakan. Biasanya perusahaan ini ada perusahaan yang apa namanya ya, softwarenya atau sistemnya itu beli. Ya, dia dilakukan oleh sana, tapi dia di custom ulang. SAP itu dia bisa di custom. Custom ya berarti oleh internal, tapi secara keseluruhan teknologi SAP itu dipegang oleh masing-masing cabang. Ya, ini proses pengembangan secara sistem di sistem distribusi yang diagram yang ketiga, jenis yang ketiga.
Jenis keempat hampir relatif sama. Ada yang dilakukan oleh internal seperti standar dan arsitektur harus dilakukan, sudah ditentukan, standar ditentukan, arsitektur juga ditentukan, namun aplikasinya tetap diserahkan ke masing-masing cabang, termasuk di dalamnya adalah manajemen user, ya, manajemen user. Nanti tinggal bisnis unit itu harus bisa berpresentasi kepada head office tentang data-datanya, sehingga rancangan data itu bisa dilakukan bersama antara head office dengan bisnis unit, termasuk hardware-nya. Pokoknya, oh saya nggak bisa pakai VPN di tempat saya nggak ada, ya silakan. Berarti di grade down dari VPN itu mungkin menjadi list line ataupun yang lain. Ya, itu adalah sistem yang keempat. Jadi strategi keempat bisa dilakukan seperti ini. Ada lagi strateginya yaitu yang kelima ya, ini kelima. Hampir sama ya tadi ya. Yang kelima itu keputusannya yang secara terpusat cuman standar dan arsitektur. Sisanya adalah kerjasama. Ya, di datanya, rancangan datanya kerjasama antara internal dan eksternal, pengembangan aplikasinya bersama, tetapi kontrol tetap harus pusat karena standarnya dilakukan oleh pusat. Kemudian kebutuhan pemakai, pemilihan hardware software-nya dilakukan secara bersama. Silakan Anda mau pakai ini juga boleh. Ya, ini biasanya perusahaan itu perusahaan yang ini perusahaan-perusahaan pemerintah biasanya melakukan seperti ini, seperti Pertamina, Telkom, kan gitu kan. Standarnya dilakukan oleh internal. Struktur untuk basis datanya dilakukan oleh internal, tetapi pengembangannya atau penggunaan aplikasinya tetap dilakukan oleh masing-masing bisnis unit. Nah, tetapi di dalam proses pengembangan apabila kita memiliki bisnis unit yang cukup banyak, maka kemungkinan kita bisa menyatukan dari masing-masing sistem. Ya, mungkin head office-nya menggunakan tadi diagram berapa? Diagram 4 tadi ini. Standar dan si bawah itu standar sama pengolahan data ya. Arsitektur dilakukan secara internal, tapi sisanya secara eksternal atau bahkan juga untuk head office ya, bisa dilakukan secara bersama antara internal dan eksternal. Laboratorium karena dia sifatnya uji coba, bisa ditentukan di luar factory, bagian ada yang di dalam dan bagian di secara kerjasama internal dan eksternal. Ya, kemudian cabang subsidiary ya, head office ya dilakukan hampir sama ya dengan head office-nya dan lain selanjutnya. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan proses-proses itu berdasarkan kegiatannya. Nah, ini adalah pola-pola atau strategi-strategi yang bisa digunakan di dalam proses pengembangan data terintegrasi. Kenapa kita perlukan ini? Karena kita lihat dulu tadi bahwa sistem yang layak seperti apa. Ingat ada 5. Dari yang 5 itu kita bisa menentukan tingkatannya. Ada yang operasional, ada yang plan, ada yang taktis, ada yang strategik. Kita tentukan di situ. Masing-masing itu punya. Ya. Ini adalah prosesnya untuk proses manajemen dalam sebuah sistem. Oke. Demikian penjelasan dari saya mengenai handling data integration. Memang kita sifatnya hanya konsep, ya mungkin ini masih mentah